Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan makna kenaikan Yesus ke surga. Saya membacakan ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Saudaraku yang terkasih, umat Kristen di seluruh dunia memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Yang dipertanyakan, apa makna kenaikan Yesus ke sorga bagi kita masing-masing? Bagi saya, maknanya ada 3 hal yang penting. Yang pertama, apa yang Yesus janjikan pasti terjadi. Tidak ada alasan untuk meragukan semua janji-janji Yesus Kristus. Yesus sendiri berdasarkan Yohanes pasal 3 ayat 13, ia bukan dari dunia ini, tetapi ia turun dari surga. Dan setelah ia menyelesaikan misinya di dalam dunia ini, ia kembali ke surga. Dan hal itu ia sudah katakan sebelumnya kepada murid-muridnya. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya terwujud, pasti terjadi. Jadi bagi saya, apa yang saya baca di dalam kitab suci tentang janji Yesus, saya percaya sepenuhnya. Sebab kenaikannya ke surga membuktikan bahwa semua yang ia janjikan pasti terjadi. Makna yang kedua, kenaikan Yesus ke surga mengingatkan manusia bahwa manusia itu hanya sebagai musafir di dunia ini, hanya sebagai seorang perantau yang hidup di dunia fana ini dalam waktu yang sangat terbatas. Ada orang-orang yang hanya sibuk memikirkan kehidupan di dunia ini, kekayaan di dunia ini, tetapi kehidupan di akhirat tidak begitu penting. Bahkan ada yang tak peduli. Saudaraku, ada orang-orang tertentu setelah mengalami penyakit yang serius dan dokter memberitahukan bahwa sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Setelah mendengarkan bahwa ia sudah tidak ada harapan untuk hidup, tidak sembuh, maka barulah waktunya ia mencari pendeta, minta didoakan, dan minta juga dibaptis. Hanya menjelang saat-saat mendekati waktunya mati. Apakah ini merupakan pertobatan yang sungguh-sungguh? Ataukah ini hanya semacam formalitas dan menganggap kalau sudah didoakan oleh pendeta dan sudah dibaptis, maka ada jaminan masuk surga baginya? Hanya Tuhan yang mengetahui hatinya. Jadi inilah maksud maknanya Yesus naik ke surga. Bagi saya, mengingatkan saya dan mengingatkan saudara-saudara yang lain di bawah kolong langit ini bahwa kita hanyalah seorang musafir. Bagi yang percaya kepada Yesus, ada janji Yesus bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau dijemput, berarti meninggalkan dunia yang fana ini.
Makna yang ketiga dan yang terakhir, yaitu dengan Yesus naik ke surga, maka ia menyertai semua orang percaya dimanapun berada. Sebagaimana janjinya dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Yesus menjadi manusia, ia berinkarnasi dalam daging. Maka Yesus, ia ada di tempat dia sedang berada sebagai manusia. Tetapi sebagai manusia, ia tidak ada di tempat lain. Ia memberikan dirinya dibatasi oleh ruang dan waktu ketika ia menjadi seorang manusia. Tetapi setelah ia kembali ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Maka kehadiran Roh Kudus di dalam hati setiap orang percaya merupakan wujud penyertaan Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya sampai pada akhir zaman. Jadi Yesus naik ke surga agar ia dapat hadir dalam dunia kembali dalam wujud Roh Kudus, yang olehnya ia hadir dan menyertai orang-orang yang percaya. Itulah makna kenaikan Yesus Kristus ke surga bagi saya dan bagi saudara. Apakah maknanya? Kiranya renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semuanya.